penyelesaian hak atas tanah ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Dalam peraturan Undang-Undang Tanah Hak Milik Eigendom Verponding, merupakan tanah yang terkuat dan turun-temurun untuk dinikmati dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya. Kepemilikan atas suatu tanah tidak bisa hilang tanpa ada sebab hapusnya kepemilikan tanah tersebut. Meski begitu masih ada saja permasalahan dalam lingkup hak kepemilikan tanah. Seperti halnya permasalahan yang terjadi atas tanah yang saat ini digunakan oleh PT PN yang memiliki hak guna usaha. Pemutihan. Ya kan? Kalau 20 tahun tanah itu sudah digarap oleh seseorang, sudah bisa disertifikatkan karena tidak ada yang ngaku, ya kan? Ketika menerjemahkan buku ini baru sekarang, sudah berapa puluh kepemilikan atas suatu tanah tidak bisa hilang tanpa ada sebab hapusnya kepemilikan tanah tersebut. Meski begitu masih ada saja permasalahan dalam lingkup hak kepemilikan tanah. Seperti halnya permasalahan yang terjadi atas tanah yang saat ini digunakan oleh PT PN yang memiliki hak guna usaha dengan M. Fathi yang menganggap bahwa tanah tersebut berada di bawah kepemilikannya yang berstatus Eigendom Verponding. Berarti solusinya bagaimana? Yang belum disertifikatkan disebutnya tanah tidak bertuan, ya kan? Nah, itu yang diselamatkan berarti. Itu salah satu contoh seperti itu. Yang sudah bersertifikat, kan untuk mengeluarkan sertifikat itu kan ada aturan-aturan hukum, ya kan? Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Jadi nanti ini buku setelah yang menganggap bahwa tanah tersebut berada di bawah kepemilikannya yang berstatus Eigendom Verponding. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 20 UPA yang seharusnya tanah tersebut tidak bisa digunakan oleh siapapun tanpa ada izin dari pemiliknya. Bagaimana duduk permasalahan hak atas tanah ex Eigendom Verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA? Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kepastian hak atas tanah dihubungkan dengan ex Eigendom 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang? Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak Eigendom Verponding? Tujuan penelitian ini adalah satu untuk mengetahui duduk permasalahan hak atas tanah ex Eigendom Verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA. 2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kepastian hak atas tanah dihubungkan dengan ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. 3. Untuk mengetahui para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak Eigendom Verponding. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tanah ex Eigendom Verponding 2044 yang diklaim oleh M. Fathi berdasarkan data yang dimilikinya masih dikuasai oleh PT PN 8 dan hal itu bertentangan dengan UPA. Berdasarkan UPA dan PP nomor 40 tahun 1996, para pihak yang bersengketa harus memberikan bukti kuat dengan menunjukkan data-data atau dokumen hukum untuk menyatakan kepemilikan tanah. Upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi dengan merujuk UU nomor 30 tahun 1999 yang memiliki kewenangan dan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk para pihak dengan mendapatkan kepastian hukum. Jadi kita tahu untuk sastra Sunda, orang yang ingin jadi sarjana bahasa Sunda dulu mah harus datang ke Belanda. Karena apa? Di sana guguritan, pupu itu semuanya ada di sana, gitu kan? Termasuk Injil berbahasa Batak, Injil berbahasa Sunda ada di sana. Di kita kagak ada. Itu salah satu contoh. Ya Bu Nina, sok siap berapa hari waktu ini? Bapak kasih batasan dengan teman-teman. Orang cuma segini halamannya. Kita judulnya dulu apa? Sambil berpikir ya. Judul bukunya apa? Sebab jangan buku karangan
Jantenbrink ini nanti takut ada tuntutan hukum, walaupun ini sudah buku tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa buku ini sudah tidak ada lagi royalti kan. Nah, tapi supaya aman, makanya ada tulisan Bapak tuh di situ tentang De Castello. De Castello itu kan Dewi Persik ya. Itu kan di perkebunan. Perkebunannya kan ada di cerita ini. Gitu kan, tapi Bapak di situ cerita De Castello, kemudian di Waglo itu ada sumur keramat, kayaknya sumur zaman Belanda itu. Bapak tulis di situ sumur angker. Nah, jadi nanti sumur angker di lokasi kalau Jantenbrink mah tahun 1800 dulu ya bercerita tentang itu ya. Dia mah bercerita ketika di perjalanan naik kuda, ternyata di segala herang itu kiri kanannya penuh dengan rebung yang jadi Gimana? Mungkin ini Pak Haji mah hanya saran saja ya. Nanti kan di sini ada guru bahasa satu sama bahasa Inggris juga satu ya. Mereka berembuk dulu, mungkin mereka minta tadi katanya berapa nih? 2 minggu. 2 minggu. Ini guru bahasa berapa ini? Ini ada 3. Oh, udah ini aja kuncinya, nggak apa-apa, yang lain mah udah tinggalin aja, yang ini aja lah. Nah, karena kita ingin suatu kebanggaan, tolong setiap ngoreksi ditulis di situ. Editornya Bu Yentri, editornya Bu Nela. Caranya di sini cuma ngambilin apa halaman sekian dikutip, halaman sekian dikutip. Nah, biologi, fisika juga sama. Salah satu contoh ada di sini diceritakan ada tanaman yang tidak boleh ditanam oleh masyarakat. Nggak boleh masyarakat tahu, dan itu tidak boleh ditanam. Kenapa? Ternyata itu bahan senjata, amunisi yang bikin meledak itu. Untuk peluru, bahan peluru itu kan harus ada, ini kan? Itu ternyata dari arang apa di sini, makanya ada di sini. Tuh kan kita mah kagak tahu. Sejauh itu. Nah, gitu, Bu. Jadi, what is wrong kata John F. Kennedy? Apa sih yang salah? Tahu kan sekarang kesalahan dunia pendidikan kita? Apakah pernah berpikir seperti ini? Bapak mah dimanapun juga mengelola sekolah selalu nyeleneh. Nah, ini diantaranya kenyelenehan sekarang. Ya, kesalahan dunia pendidikan kita. Juru gambar nih, guru gambar. Paling hanya menggambar style, menggambar bentuk, menggambar ekspresi, cuma gitu doang. Tapi kalau mengacu kepada, ternyata dunia pendidikan Belanda itu untuk orang-orang naturalis berarti menggambarkan untuk ilmu obat-obatan. Tapi kalau anak itu ternyata hanya tidak bisa menggambar ini, tapi dia gambarnya itu tentang peristiwa-peristiwa, berarti itu alirannya realisme. Realisme itu gambar aliran perilaku kehidupan manusia. Dia di studio datang dari Belanda ke sini, tidak pergi ke gunung, menggambar gunung dan menggambar daun detil. Nggak begitu dia mah. Jadi seniman itu banyak aliran. Dia mah cuma jalan-jalan, naik kuda, setelah itu udah pulang. Lanjut ke kamar. Diam di kamar, begitu keluar dari kamar udah jadi lukisan. Yang dilukis apa? Pertempuran di Ponorogo. Kemiskinan di lembah bukit apa. Jadi gambar orang-orang miskin, badannya kurus segala macam dia. Itulah realis. Realis itu adalah real kenyataan kehidupan perilaku. Ngarang di sini apa yang dia lihat. Nggak mungkin kan ada orang yang pengemis ini udah diam pengemis di sini lagi ngemis dia kan nggak begitu. Itulah bedanya naturalis dengan realis. Kalau naturalis itu apa adanya, objek dilihat, nature, gitu kan? Tapi kalau aliran realisme itu menggambarkan perilaku kehidupan manusia. Kalau zaman ini zaman kemiskinan, gambarkan tentang kemiskinan. Kalau ini tanahnya subur karena pertanian zaman offline itu begitu menguntungkan, makanya gambarlah di situ suasana orang yang sedang metik teh dengan penuh senyum gitu, dengan hura-hura. Ada yang sambil nari, ada yang sambil pakai dandanan cantik-cantik karena banyak duit. Memetik teh zaman dulu kan model begitu. Nah, itu aliran realisme. Senang anak-anak itu, Bu, kalau menerangkan di kelas tidak seperti yang di buku.
Tapi ibu cerita nih, salah satu ceritain begini, menurut buku tahun 1800 cerita, anak terpukul. Bahasa Belandanya tayangin ini. Padahal mah kita sudah tahu ini terjemahannya. Di sini mah yang ditayangkan bahasa Belandanya di situ kan. Preanger, oke di sini priangan, gitu kan. Ini cerita seneng anak-anak itu. What is wrong, kata John F. Kennedy. Mudah-mudahan dengan buku yang kita terbitkan nanti, pendidikan di Indonesia itu akan berubah gara-gara SMA ini. Karena buku ini akan dicetak, akan diedarkan seluruh Indonesia lewat. Terutama orang-orang yang pesan aja. Biar tahu. Ngapain ini mah ngarang sastra dongeng mulu ya kan? Cerita-cerita begitu, si kancil dan buaya, ya kan? Dia bercerita begitu doang hanya untuk anak kecil ya kan? Ternyata buku sastra Belanda itu kayak begini, maknanya dalam banget ya kan? Sampai kepada persenjataan saja, itu. Tuh. Mudah-mudahan bisa berubah karena bapakmu udah mau pensiun, tidak akan ngomong lagi kayak begini. Di sekolah lain ceritanya yang berbeda dengan di sini, dan di sini sekarang kita berbicara sudah mengunjungi Eyang Ilat, sudah mengunjungi Eyang Rangga, sudah mengunjungi beberapa tempat termasuk Pulau Seribu. Itu ini Jatan Bring ini juga menulis tentang Pulau Seribu, tapi bukunya bukan buku ini. Beda lagi, ada lagi. Karena Jatan Bring itu seorang profesor doktor yang tugasnya dia datang ke sini hanya untuk menulis, gitu loh. Dia hanya jalan-jalan, begitu pulang nulis, jalan-jalan nulis gitu. Siapa yang ditemuin sampai tukang kebun yang babat lahan semak belukar menjadi lahan pertanian? Ini diceritakan namanya siapa gitu, tapi kalimatnya menyakitkan. Orang yang tidak terlalu penting.